Penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi menyebutkan bahwa kliennya banyak berdoa jelang sidang vonis mendatang. Adapun pernyataan itu disampaikan Roni Talapesi setelah mendampingi Richard Eliezer dalam sidang agenda duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pastinya Richard dalam hal ini kan proses yang tidak gampang. Tetapi kami selalu sampaikan bahwa tetap optimis. Terus dua juga malah menguatkan kami tim penasihat hukum agar banyak berdoa juga kita dalam menghadapi putusan ini semoga seadil-adilnya, kata Roni Talapesi. Roni Talapesi melanjutkan semoga hati dari majelis hakim bisa terketuk hatinya. Maka dari itu kita banyak berdoa seperti itu, jelas Roni. Adapun dalam sidang vonis nanti tanggal 15 Februari mendatang Roni Talapesi berharap kliennya dapatkan penghapusan pidana. Ya penghapus pidana yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa perbuatannya dia diakui. Tetapi dalam KUHP itu diatur terkait dengan penghapusan pidana, maka dari itu kita mohon lepas, tegasnya. Adapun sebelumnya dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan akan menjatuhkan putusan atau vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae dalam kasus tewasnya Brigadir J. Agenda sidang putusan itu dijadwalkan setelah proses persidangan terhadap Baradae rampung dilaksanakan. Selanjutnya, perkara ini sudah akan memasuki putusan, maka sidang untuk pembacaan putusan akan kami jadwalkan pada tanggal 15 Februari. Kepada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke tahanan, kata Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso dalam persidangan. Kekinian, tim kuasa hukum Baradae membacakan duplik atau respons atas replik jaksa penuntut umum terhadap tuntutan pidana 12 tahun penjara. Dalam duplik tersebut, penasihat hukum Richard Eliezer mengungkapkan bahwa penilaian jaksa penuntut umum terhadap kliennya selaku justice kolaborator dapatkan pidana paling ringan butuh kajian lebih mendalam. Menurut penasihat hukum Richard Eliezer penilaian tersebut sangat keliru dan tidak mendasar. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum menyatakan pada pokoknya pada halaman 5 angka 1 menyatakan penjelasan pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, kata penasihat hukum di persidangan. Penasihat hukum melanjutkan frasa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya belum mengakomodir keadaan yang mana saksi pelaku bekerja sama atau justice kolaborator sebagai pelaku materialnya. Dalam hal ini terdakwa Richard Eliezer yang mempunyai peran lebih dominan dibanding para terdakwa lainnya kecuali saksi Ferdi Sambo. Dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat sehingga permohonan tuntutan kepada Majelis Hakim penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara lebih mendalam, lanjut penasihat hukum. Penasihat hukum Richard Eliezer melanjutkan bahwa terhadap uraian tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak berdasar karena penuntut umum mencoba menafsirkan ketentuan dalam pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan alasan tidak diaturnya saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator juga sebagai pelaku material. Padahal definisi saksi pelaku dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama, kata penasihat hukum. Penasihat hukum melanjutkan artinya tidak ada bentuk lain dari saksi pelaku selain yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga penuntut umum keliru dengan memperluas pengertian mengenai saksi pelaku yang bekerja sama dan hal itu berlaku sepanjang saksi pelaku bukan pelaku utama.